Tapi Putri Wenxing masih tidak bisa yakin. Siapa yang bisa mengatakan ini? Bahkan jika dewa tak terkalahkan tidak datang. Bahkan jika itu adalah inkarnasi. Melalui perbandingan kekuatan kayu dan Raja Surgawi Timur, Putri Wenxing secara alami dapat merasakan sifat mengerikan dari yang tak terkalahkan bahkan jika itu adalah inkarnasi. Meskipun leluhur berdarah mengatakan itu sangat masuk akal. Itu semua keluarganya. Dan Putri Wenxing takut ada sedikit bahaya. Emosi seperti itu, Qin Yichen dan yang lainnya bisa mengerti. Bahkan jika ada yang salah dengan Tiang Xuanke, Qin Yichen merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, klan Kaisar Ke benar-benar menganggapnya sebagai keluarganya, dan dia sangat sopan kepada para pengamat bintang, dan dia dianggap sebagai tamu kehormatan. Jika tidak, Qin Yichen tidak akan baru saja menyelesaikan tak terkalahkan di telinga alam semesta kuno ancient. Hanya merasa bersalah. Bai Guanxing berpikir sejenak, dia juga sangat memahami Putri Wenxing, jadi dia memanggil Xiao Guai. Apa? Bai Guanxing menggodanya dan membuka mulutnya. Namun, dia mengeluarkan jaring langit dari giginya, dan kemudian melingkarkan ujung jaring lainnya di pergelangan tangannya. Oke, aku akan meninggalkan avatar lain di Wen Tianguan. Jika kamu benar-benar dalam bahaya, kamu akan menarik jaring Tianluo dengan paksa. Melihat waktu Bai Guanxing untuk berbicara, untaian jaring Tianluo yang melilit pergelangan tangannya telah meleleh, seolah-olah meleleh di antara langit dan bumi. Tepatnya, jaring Tianluo adalah harta surga, dan benang sutra sulit untuk menangkap. Selain itu, Qin Yichen telah dikejar oleh Tianluo Net. Tianluo Net tidak terbatas dan panjangnya tidak terbatas, dan tidak dapat melarikan diri ke ujung dunia. Jika ini masalahnya, tidakkah anak kecil itu dapat menarik Bai Guanxing kembali dengan menarik jala Tianluo? Ini membuat Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut bahwa jaring Tianluo memiliki efek magis seperti itu. Anda tahu mereka pergi ke alam semesta kuno, dipisahkan oleh alam semesta yang luas. Harta karun surga memang tidak dapat diprediksi, dan semuanya mengejutkan. Xiao Guai mengangguk dengan bijaksana dan mencatat, menarik sudut pakaian Bai Guanxing. Tuan, Anda harus berhati-hati. Karena itu, Xiao Guai tidak lupa untuk meringis, dan mengucapkan lidahnya kepada Qin Yichen. Kayu bau ini akan dibunuh jika dia dipukuli sampai mati. Tolong tinggalkan dia sendiri. Saya. Sudut mulut Qin Yichen sedikit berkedut. Dia ingin meraih pergelangan tangan Bai Guanxing dan menggunakan kekuatannya dari jaring Tianluo di ujung ini untuk melihat apakah dia bisa menarik lidah Xiao Guai keluar. Apakah kamu lega kali ini? Setelah melihat ini, Putri Wenqing juga sangat terkejut menyentuh sekitar pergelangan tangan Bai Guanxing, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada apa-apa, bahkan benang sutra tidak dapat disentuh. Tetapi dia merasa lega. Akhirnya bisa pergi ke masalah Invincible. Sementara dia masih di ranah Kaisar. Lebih baik membunuhnya kali ini. Dan provinsi akan menjadi bencana yang lebih besar di masa depan. Putri Wenxing bersemangat tinggi, seolah-olah ada balok kayu di depan. Dia tidak takut untuk menjulurkan lidahnya ketika dia mengatakan tidak peduli seberapa sombongnya. Leluhur bayi darah sudah terlalu malas untuk membantah. Semua orang berangkat lagi, dan Qin Yichen sebenarnya masih memiliki beberapa kekhawatiran. Misalnya Bai Guanxing dapat menemukan musuh Tian Wudi untuk bergabung. Kemudian Tian Wudi juga dapat menemukan musuh mereka untuk bergabung. Ketika datang ke musuh mereka, ada terlalu banyak. Misalnya, Raja Dewa Malam Abadi yang baru saja mereka provokasi. Bahkan jika mereka memiliki dendam dengan Tian Wudi, mereka tidak keberatan untuk bergabung dengan yang terakhir untuk membunuh mereka. Dalam hal ini, Bai Guanxing tenang. Kekayaan Tian Wudi sendiri sangat bertentangan dengan langit. Tetapi koneksinya tidak dapat dibandingkan dengan dia. Dan seperti yang dikatakan Putri Wenxing, banyak dewa dan kekuatan sekarang ingin mengambil keuntungan dari kembalinya Tian Invincible ke puncak dan membunuhnya di ranah Kaisar. Selain itu, Qin Yichen juga penasaran dengan variabel yang mempengaruhi keberuntungan naga asli. Juga terkait dengan leluhur kulit hitam. Terbang jauh-jauh, masuk dan keluar dari alam semesta kuno. Kekuatan Qin Yichen meningkat pesat. Itulah sebabnya semua kaisar akan merasa kagum padanya karena membunuh Raja Surgawi Timur. Karena Qin Yichen telah melihat dunia yang lebih luas tanpa menyadarinya, dan menghadapi musuh dan kekuatan yang lebih kuat. Setelah dia selamat, dia secara alami menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Tanpa kata-kata sepanjang jalan, Qin Yichen terus menyimpulkan diagram Yin dan Yang Taiji. Dia memiliki hati yang luar biasa, seperti 3 bunga berkumpul di atas, dan hanya merasa bahwa dia bergengsi dan ceria, seperti membuka saluran pemerintahan. Qin Yichen menyadari bahwa peta jalan surgawi Yin yang hitam dan putihnya seperti awal dari langit dan bumi. Semuanya hitam dan putih. Tetapi ada lebih dari hitam dan putih antara langit dan bumi. Langit dan bumi adalah sangat makmur. Fondasi kemakmuran ini didasarkan pada 5 elemen. Dunia dan segala sesuatunya juga tidak terlepas dari 5 unsur emas, kayu, air, api, dan tanah.
bahkan budidaya makhluk hidup pun harus memperhatikan keseimbangan kelima unsur tersebut. Qin Yichen menggunakan yin dan yang hitam dan putih untuk membuka 5 elemen. Selama pertempuran dengan Tian Wudi, gambar Tao Yin dan yang akhirnya hancur seperti bintang. Dan itu adalah alam semestanya sendiri yang dikatakan Tian Wudi. Di alam semesta Anda sendiri, Anda adalah Tao. Diri sendiri adalah surga dan bumi. Alam bisa mendominasi segalanya. Qin Yichen pernah mengandalkan batu suci Heze untuk memotong bilah Wukong. Dan meskipun dia bisa melangkah ke alam semesta yang tenang, dia tidak bisa menyatu dengannya. Itu seperti pandangan pertama dari ambang pintu, sulit untuk menginjakkan kaki, hanya luar untuk mengunjungi pengunjung. Sekarang berbeda, Qin Yichen berdiri di alam dao hitam dan putihnya, 5 elemen menyala, dan secara bertahap berubah menjadi bola api. Itu seperti sinar api pertama yang menerangi dunia pada awal alam semesta. Qin Yichen terkejut. Nyala api ini sangat murni. Meskipun itu bukan api dao paling murni antara langit dan bumi, itu adalah api dao paling murni yang bisa dia kondensasi. Qin Yichen juga berencana menggunakan 5 elemen untuk mengurangi 10.000 cara, tetapi merasa sangat sulit, karena jalan surga memperhatikan keseimbangan yin dan yang, seperti contoh yang dikutip oleh Bai Guanxing, jalan surga. Itu seperti panci minyak mendidih, tidak hanya harus membuat setiap napasnya mendidih, tapi... Dan itu juga terjadi pada suhu yang tepat. Menyimpulkan 5 elemen dengan yin dan yang dari surga seperti membuang bahan makanan ke dalam panci, mencoba membuat bahan asli menjadi makanan lezat, yang merupakan dunia yang lebih makmur. Dengan cara ini, kontrol suhu minyak akan sangat baik, dan jika ada sedikit penyimpangan, itu adalah ketidakseimbangan yin dan yang, dan jalan surga tidak boleh hilang. Ini seperti membangun blok bangunan yang memperhatikan keseimbangan. Taoisme Qin Yichen diperlukan. Taoismenya saat ini masih sangat sulit, dan bahkan keseimbangan 5 elemen hampir tidak dipertahankan. Membandingkan jalan surga dengan panci minyak, saya bisa dianggap sebagai hal yang aneh. Meskipun Qin Yichen gagal, dia tidak berkecil hati. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa untuk menghibur diri sendiri. Tetapi sekali lagi, jalan surga bersatu. Tetapi persepsi dan penerapan setiap orang tentang jalan surga berbeda. Misalnya, Kaisar Fuxi menulis Tao Surga ke dalam Kitab Perubahan, yang merupakan kombinasi dari banyak prinsip di dunia, dan referensi orang kuat lainnya tentang Tao Surga secara alami berbeda, seperti Qin Yichen. Jadi dengan cara ini, pemahaman biasa tentang prinsip-prinsip langit dan bumi tidak salah, yang biasa tidak memiliki kekuatan ilahi. Tetapi surga itu abadi. Semakin Qin Yichen tercerahkan, semakin dia tenggelam dalam kegembiraan. Dari surga, dan dia sendiri dia bahkan tidak menyadari bahwa, bahkan jika dia meraba-raba sendiri tanpa menunjukkan jalan, dia tidak tahu bahwa dia lelah, dan dia selalu santai dan bahagia.